Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu cintai, kembali bertemu dengan Ibu Ida untuk belajar bersama mengenai bahasa Indonesia bab yang ketiga. Apa anak-anak kira-kira materi kita bab ketiga? Ya, materi bab kita yang ketiga yaitu tentang apa? Ya, teks eksposisi. Ya, kompetensi dasar materi teks eksposisi yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca maupun yang didengar dan dibaca sekaligus. Selanjutnya, menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan maupun dibaca. Selanjutnya, menyimpulkan isi teks eksposisi, baik itu berupa artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Selanjutnya, menyajikan gagasan, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, baik itu lisan maupun tertulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan aspek lisan. Nah, anak-anak, tujuannya apa kita mempelajari teks eksposisi? Yaitu agar kita atau kalian ya mampu yang pertama memahami pengertian teks eksposisi. Yang kedua, memahami unsur-unsur teks eksposisi. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah bagaimana menyusun teks eksposisi. Yang keempat, memahami struktur teks eksposisi. Yang kelima, membuat atau menyusun teks eksposisi. Baiklah anak-anak, selanjutnya apakah itu teks eksposisi? Pengertian teks eksposisi, ya. Teks eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, namun padat. Ya. Tujuannya apa menuliskan teks eksposisi? Tujuannya yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan informasi pengetahuan secara lebih rinci tentang sesuatu hal. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri teks eksposisi? Ciri-cirinya yaitu menjelaskan informasi pengetahuan, gaya informasinya bersifat mengajak, biasanya menjawab pertanyaan mengenai apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian berusaha menjelaskan tentang sesuatu, gayanya bersifat informatif, fakta dipakai sebagai alat kontribusi, singkat, padat, akurat, berusaha menjelaskan sesuatu. Fakta dalam teks eksposisi juga dipakai sebagai alat konkretasi atau alat untuk mengkonkretkan sehingga tampak nyata. Penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Tidak memihak, yang berarti tidak memaksakan kemauan penulis kepada pembaca. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Paragraf eksposisi umumnya menjawab tentang
sesuatu. Ya, baiklah anak-anak, jenis-jenis teks eksposisi ini biasanya dipakai juga dalam eksposisi berita. Ya. Eksposisi ilustrasi, ya, bisa eksposisi pertentangan, perbandingan, eksposisi proses, definitif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu berisi pernyataan pendapat atau nama lainnya adalah tesis. Selanjutnya, pernyataan pendapat ini diberi argumentasi. Setelah diberi argumentasi, kemudian diberikan juga penegasan ulang dari pendapat atau tesis. Atau nama lainnya reiteration. Pola pengembangan teks eksposisi. Bagaimana? Yaitu pola pengembangannya dari paragraf umum menuju khusus atau khusus ke umum. Ya. Paragraf proses, paragraf contoh maupun paragraf definisi. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks eksposisi. Ciri kebahasaan yang pertama, bersifat non-fiksi atau ilmiah. Jadi, teks eksposisi pasti menggunakan bahasa yang ilmiah. Yang kedua, bersifat informatif atau menginformasikan, menjelaskan, memaparkan sesuatu. Yang ketiga, berdasarkan fakta atau sesuai dengan kenyataan yang ada. Keempat, tidak mempengaruhi. Kelima, sering menggunakan kata pronomina atau kata ganti, yaitu kita atau saya. Keenam, menggunakan istilah. Ketujuh, menggunakan bahasa baku. Kemudian kedelapan, akhir teks pasti berisi atau berupa penegasan. Nah, bagaimana cara menyusun teks eksposisi? Langkahnya, yang pertama kita harus menentukan topiknya dulu atau tema yang akan kita paparkan. Setelah kita menentukan topik atau tema, selanjutnya yang kedua yaitu menentukan tujuan. Tujuannya apa kita menentukan topik atau memaparkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, baru menuliskannya. Selanjutnya, untuk kegiatan penyuntingan teks eksposisi, ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama, menyunting ejaan dan tanda baca. Kemudian menyunting diksi atau pilihan kata maupun kalimatnya apakah sudah benar atau belum. Kemudian menyunting sistem penulisannya, sistem penyusunannya. Ini kegiatan untuk menyunting teks eksposisi. Selanjutnya anak-anak, terima kasih. Sekarang kalian bisa belajar bagaimana menuliskan teks eksposisi berdasarkan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Apabila ada yang belum jelas, kalian bisa bertanya kepada Ibu langsung, atau kalian bisa menanyakan hal itu lewat Google Form atau lewat Google Classroom yang sudah kalian masuki. Demikian anak-anak,
yang sudah saya sampaikan mengenai teks eksposisi. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.